Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alia Laeli, Nurgina Arika, Adin Ayu Kartika Suryadi, Ripka Septapati Dewi, Muazza Safitri, Resonia Borusi Jabat, dan Tiffany Cahesari. Pada video kali ini, kami akan membahas tugas dari mata kuliah rangkuman analisis bacaan ilmiah dan sastra yang diajar oleh Ibu Dewi Indah Susanti MPD. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai contoh dari karya ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah, dan melihat apakah ciri-ciri dari karya ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah ada di dalam contoh-contoh yang telah kelompok kami kumpulkan. Pembuktian contoh karya ilmiah. Tulisan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa contoh dari karya ilmiah berikut ini tergolong jenis karangan ilmiah. Karangan ilmiah yang dipakai makalah. Bagian-bagian menunjukkan bahwa contoh makalah ini sesuai dengan ciri-ciri dari karangan ilmiah. Satu, karya ilmiah itu logis. Bukti 1. Bahasa Indonesia sangat penting peranannya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, bahasa Indonesia juga memiliki peranan yang penting dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Hal ini dapat diamati dan dirasakan pada waktu kegiatan belajar mengajar. Pengajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk mengembangkan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia di dalam segala fungsinya. Bukti 2. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, keterampilan menulis merupakan keterampilan yang penting dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pendidikan maupun masyarakat. Keterampilan menulis perlu diperhatikan karena merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh siswa. Melalui menulis, siswa dapat mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan atau pendapat, pikiran, dan perasaan yang dimiliki. Dua, sistematis. Contoh makalah ini sudah menunjukkan susunan yang sistematis, dimulai dari halaman pertama yang berisi judul, nama penulis, nama kampus dan jurusan, halaman kedua berisi abstrak dan kata kunci, halaman ketiga berisi kata pengantar, halaman keempat berisi daftar isi, halaman kelima sampai halaman ketujuh berisi bab pendahuluan, halaman ke-8 sampai halaman ke-25 berisi bab pembahasan, halaman ke-26 berisi bab penutup, dan halaman terakhir berisi daftar pustaka. 3. Lengkap. Jawaban dari rumusan masalah yang dibahas pada makalah ini dibahas secara lengkap pada bagian bab 2 yang berisi pembahasan. Contohnya, pembahasan makalah dijelaskan dengan lengkap mulai dari pengertian makalah, ciri-ciri khusus makalah, syarat makalah, dan sistematika makalah. Yang keempat, lugas. Pada bab 2 berisi pembahasan yang langsung menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Lalu yang kelima ada saksama. Dapat dibuktikan melalui makalah yang didukung oleh pendapat ahli. Contohnya ada kalimat, adapun teknik-teknik membaca scanning yaitu menurut Sobirin
tahun 2011 halaman 2, langkah-langkah membaca, memindai, atau scanning dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Lalu yang keenam, jelas. Walaupun makalah memakai bahasa formal, namun bahasa yang digunakan oleh penulis tetap mudah untuk dimengerti. Ciri karangan karya semi ilmiah. Ada ditulis berdasarkan fakta pribadi, karena artikel memberikan sebuah himbauan atau peringatan kepada anak-anak remaja dan orang tua bahwa membatasi anak dalam menggunakan internet dengan bijak agar anak remaja tidak melakukan tindakan bullying di media sosial. Terus selanjutnya, mementingkan gagasan penulis. Ada era digital. Pada saat ini, internet rasanya sudah sangat mudah dijangkau dan melekat di dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya bagi para kalangan remaja, pada dasarnya internet mampu membantu banyak menyelesaikan kegiatan manusia seperti pekerjaan, pelajaran, dan komunikasi. Remaja yang menggunakan internet dengan tidak bijak, maka dapat dengan mudah menemukan yang berbau pornografi, serta tidak peduli dengan teman sekitarnya. Gaya bahasa formal dan populer. Gaya bahasanya sudah logis, karena kalimat dari artikel tersebut tidak mengandung kalimat yang berbelit-belit, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Ciri-ciri kalangan non-ilmiah. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi karena dongeng memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Pada dongeng si kancil, hal yang kita dapat adalah memiliki pikiran cerdik bila sedang dalam keadaan yang berbahaya. Yang kedua, fakta yang disimpulkan subjektif menurut pandangan atau pikiran sendiri. Contoh, harimau adalah raja hutan yang terkenal kejam dan si kancil yang selalu dalam bahaya ketika bertemu dengan harimau. Tapi bukan kancil yang kalah sampai dia kehabisan akal, selalu menggunakan akalnya untuk melebihi musuh. Yang ketiga adalah gaya bahasa konotatif dan populer dengan dongeng banyak yang mengandung makna otorisasi atau kiasan. Contohnya daun-daun muda, artinya perempuan muda. Yang keempat, tidak membuat yang potensi karena dongeng bukanlah sebuah penelitian, harus dicari kebenaran. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyajian dibarengi dengan sejarah. Dongeng tersebut termasuk sejarah fiksi yang pada umumnya dibuat berdasarkan sudut pandang si pengarang. Lalu berikutnya bersifat imajinatif karena dongeng diangkat berdasarkan imajinasi pengarang. Berikutnya situasi didramatisasi. Situasi dalam dongeng bukanlah yang sebenarnya terjadi, melainkan dibuat sebuah pendramaan sehingga terkesan menarik. Berikutnya bersifat persuasif, membujuk secara halus. Yang terakhir, tanpa dukungan bukti. Dongeng tidak disertai bukti untuk memperkuat tulisan tersebut. Contoh karangan non-ilmiah yang diambil adalah cerita fabel dari dongeng si kancil. Ciri-ciri fabel yang pertama, bersifat fiksi atau tidak berdasarkan kenyataan.
karena dongeng si kancil hasil imajinasi si pengarang. Yang kedua, tokohnya berupa binatang seperti kancil dan harimau. Yang ketiga, watak tokohnya menyerupai watak manusia. Ada yang baik dan ada yang buruk. Yang keempat, menunjukkan penggambaran menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, dan kolam. Latar tempat dari dongeng si kancil adalah di hutan. Yang kelima, ciri bahasa menggunakan kalimat naratif, kalimat langsung, dan menggunakan bahasa sehari-hari dalam situasi tidak formal atau dalam sebuah percakapan. Contohnya, "Hei makhluk kecil, apa kau tak mengenal aku?" teriak harimau. "Hamba mengenal Anda, Paduka. Tentunya dengan tubuh gagah, kuku, taring, dan tubuh bercorak khas. Semua orang mengenali Paduka, Raja Loreng," jawab kancil merendah. "Berarti kamu tahu nyawamu dalam bahaya. Kenapa kau tidak mencoba lari?" tanya harimau penasaran. Yang keenam, gaya penceritaan menggunakan sudut pandang orang ketiga yang menggunakan dia. Contoh, si kancil pun berlari kecil dan masuk ke dalam hutan. Sesekali dia berhenti untuk memakan daun-daun muda yang dia lewati. Yang ketujuh,